Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Bersyukur buat pemeliharaan penyertaan Tuhan di sepanjang minggu ini. Kita boleh menikmati kasih setia Tuhan. Kita boleh menikmati pemeliharaan hari demi hari panjang. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada pagi hari ini. Kami bersyukur sepanjang malam Kau lindungi, jagai dan berkati kami dalam hidup kami. Kami bersyukur di sepanjang minggu ini Kau pelihara kami. Engkau sertai kami. Kami boleh menikmati kebaikan-kebaikan, menikmati kemurahan-kemurahan, menikmati setiap berkat yang Kau berikan bagi kami. Bahkan menikmati setiap didikan yang Kau berikan bagi kami. Untuk kami semakin kuat, untuk kami semakin mengerti dan memahami serta mengenal Engkau. Sebab itu inilah yang mau terus kami renungkan di sepanjang hari-hari kami. Setiap kebaikan, kemurahan, dan setiap proses yang Kau izinkan kami alami. Sebab itu biarlah di sepanjang umur hidup kami mau terus bernyanyi bagi-Mu, bermazmur bagi-Mu, bersyukur kepadamu. Sebab Engkau baik bagi kami. Engkau sungguh baik bagi kami. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Sekali mari katakan, ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengakuan kepadamu. Biarlah kami dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, yang hati ku bersuka dalam.
Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Amin. Selama aku hidup, ya Allah, aku hendak bermasmur bagimu. Selagi ku ada, inilah yang ku lakukan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, biar hatiku bersihkan darimu. Inilah yang kami renungkan, Tuhan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, biar hatiku bersuka darimu. Biar hatiku bersuka, biar hatiku bersuka, biar hatiku bersuka. Kami mau bersuka di dalammu, sebab kau selalu ada di setiap jalan hidup kami. Kau nyatakan kebaikan-kebaikanmu, kau limpahkan setiap berkatmu. Kami menyembah, kami tinggikan namamu, Yesus Tuhan.
Haleluya. Kami puji Dia, kami sembah, kami muliakan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Kau baik, kau baik, kau baik, kau sungguh baik, kau sangat baik, kau selalu baik, selamanya kau baik. Sebab itu kami mau menyanyi bagi nama yang kudus, bermasmur bagi nama yang tinggi luhur. Haleluya. Sebab hanya Engkau yang layak dipuji, disembah, ditinggikan, yang layak dimuliakan. Kami menyembah, kami menyembah, kami memuji. Kami tinggikan nama-Mu. Kami muliakan Engkau. Kami menyembah. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Yesus. Setiap kebaikan-kebaikan-Mu yang Kau nyatakan dalam hidup kami bersyukur, kami bersyukur, kami menyembah, kami menyembah, kami menyembah, kami puji, kami muliakan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Haleluya, ajaib Engkau, ajaib Engkau. Engkau dahsyat, Engkau hebat, Engkau luar biasa. Tak berkesudahan kasih setiamu dalam hidup kami. Tak habis-habisnya rahmat-Mu bagi kami. Kami memuji, kami menyembah, meninggikan nama-Mu, Yesus Tuhan.
Allah, ya Allah, ya Allah, terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus Tuhan, terpujilah namamu. Tiada yang lain, tiada yang sama sepertimu. Kami memuji, kami menyembah, meninggikan, mengagungkan selamanya. Terima kasih, terima kasih. Tak berkesudahan kasih setia, selalu baru setiap pagi dalam hidup kami. Sebab Engkau Bapa yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau yang selalu ada di setiap hari-hari kami. Engkau yang selalu ada di setiap musim hidup kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Kau pernah biarkan ku sendiri. Aku ada di jiwaku, ada bersamamu. Tak pernah ragukan kasihmu yang bersamamu. Lewati semua perkenankan dan keduniaan hatiku. Engkau yang berindah, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Engkau yang selalu ada setiap musim. Engkau yang bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan
sakit kelihatan di jiwaku adalah bersama, tak pernah ragukan kasihmu, ya bersamamu Bapa, melewati semua perkenanan yang kagumkan Engkau yang berindah memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpahkan bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, melewati semua perkenananmu yang kagumkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpahkan itu, anugerahmu besar, anugerahmu besar melimpahkan itu, anugerahmu besar, anugerahmu besar melimpahkan itu. Kami bersyukur buat anugerah yang terus Kau nyatakan dalam hidup kami. Kau terus bertindak di dalam setiap peristiwa dan kejadian hidup kami. Kau selalu ada di setiap musim hidup kami. Ini yang mau kami percaya. Sebab sungguh kami mengenal Engkau, Bapa yang baik, Bapa yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Engkau yang selalu ada di setiap musim. Seperti biarlah melalui firman-Mu, melalui setiap peristiwa kejadian, kami boleh semakin mengenal Engkau. Kami semakin kuat berjalan bersama. Sebab kami percaya Engkau setia. Engkau tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Bapa, terima kasih. Kami siapkan hati kami untuk firman-Mu pagi. Roh Kudus, tolong kami untuk kami dapat memahami dan mengerti firman-Mu. Sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Amin.
Oke, silakan Mel. Shalom Bapak Ibu, Ya, halo. terima kasih buat kesempatannya di pagi hari ini. Renungan kita pagi hari ini di Ayub 30, di pasal 30 ayat 1 hingga 31. Pagi hari ini renungan kita di sini menceritakan tentang keluhan atau ratapan Ayub dari apa yang ia alami. Di sini Ayub sangat merasa sangat menderita. Dia merasa tidak mendapat pertolongan dari manusia dan Allah, dan dari posisinya yang mulia, Allah mengizinkan Ayub direndahkan dan jiwanya merasa sengsara, tubuhnya sakit, ya. Nah, di Ayub 30 ini saya akan memberikan tema yaitu fokus yang benar. Saya bacakan di ayat pertama sampai 11 dulu. Sengsara yang dialami. Tetapi sekarang aku ditertawakan mereka yang umurnya lebih muda daripadaku, yang ayah-ayahnya kupandang terlalu hina untuk ditempatkan bersama-sama dengan anjing penjaga kambing dombaku. Lagi pula apakah gunanya bagiku kekuatan tangan mereka? Mereka sudah kehabisan tenaga, mereka merana karena kekurangan dan kelaparan, mengerumi tanah yang kering, belukar di gurun dan padang belantara. Mereka memetik gelang laut dari antara semak-semak dan akar pohon arar menjadi makanan mereka. Mereka diusir dari pergaulan hidup dan orang berteriak-teriak terhadap mereka seperti terhadap pencuri. Di lembah-lembah yang mengerikan mereka harus diam, di dalam celah-celah tanah dan sela-sela gunung. Di antara semak-semak mereka meraung-raung, mereka berkelompok di bawah jeruju. Mereka itulah orang-orang bebal yang tak dikenal, yang didepak dari negeri. Tetapi sekarang aku menjadi sajak sindiran dan ejekan mereka. Mereka mengejikan aku, menjauhkan diri daripadaku. Mereka tidak menahan diri meludahi mukaku. Karena tali kemaku telah dilepaskan Allah dan aku direndahkannya. Dan mereka tidak mengekang diri terhadap aku. Nah, untuk ayat 1 sampai 11 ini, ya, Ayub merasa dia direndahkan oleh orang yang rendah, ya. Di sini dikatakan bahwa istilah yang diberikan Ayub itu adalah orang-orang bebal. Nah, masa kejayaan Ayub dulu, saat Ayub berkuasa, dia pernah memandang sekelompok orang yang dia sebut dengan istilah orang bebal, orang yang susah dinasihati. Nah, orang-orang ini menurut Ayub itu tidak layak, ya. Bahkan Ayub pun tidak mau mempekerjakan mereka, bahkan mungkin hanya sebagai gembala atau pengerja-pengerja yang lain, ya. Nah, menurut Ayub orang-orang ini orang-orang yang tidak layak. Nah, kita bisa bayangkan, ya, hari kejadian ini Ayub merasa bahwa orang-orang di sekelilingnya itu sudah tidak peduli kepadanya. Maka orang sekelilingnya itu sudah mencemooh, menghina dia, mengejek dia, ya. Dia sangat merasa terhina. Bahkan sampai orang bebal pun, ya, orang-orang yang uh, kita lihat dari taraf levelnya, ya, dianggap Ayub ini orang-orang yang tidak layak, orang-orang yang rendah, orang-orang yang di bawah Ayub. Dia bahkan mengejek, menghina Ayub, ya. Bahkan di sini dikatakan uh, mereka itu terlalu hina untuk ditempatkan bersama-sama dengan anjing penjaga kambing domba, ya. Kalau dari kata-kata ini kelihatan sekali kalau Ayub kondisinya marah, ya, emosi, ya. Nah, sampai dikatakan cukup, menurut saya ini kata-kata yang cukup kasar, ya, di mana orang-orang bebal ini disetarakan dengan bahkan dia tidak terlalu hina untuk ditempatkan bersama-sama dengan anjing penjaga kambing dombaku, ya. Nah, pada masa itu kita melihat Ayub flashback dalam masa lalunya bahwa dia di masa lalunya begitu dia dipandang
berharga, dia dihargai, dia bahkan keadaannya sangat baik ya, kondisinya dia seorang yang kaya raya ya. Nah, tapi saat ini kondisinya terbalik ya, bahwa dia sampai direndahkan oleh orang yang rendah. Nah, di ayat yang ke-12 sampai 16, yang pertama tadi ya, yang pertama dia direndahkan orang yang rendah, yang kedua itu dia dijatuhkan gerombolan penjahat, yaitu di sebelah kananku muncul gerombolan, dikaitnya kakiku dan dirintisnya jalan kebinasaan terhadap aku. Mereka membongkar jalanku dan mengusahakan kejatuhanku. Tidak ada yang menghalang-halangi mereka. Seperti melalui tembok yang terbelah lebar, mereka menyerbu. Mereka datang bergelombang di tengah-tengah keruntuhan. Kedahsyatan ditimpakan kepadaku. Kemuliaanku diterbangkan seperti oleh angin, dan bahagiaku melayang hilang seperti awan. Selain orang-orang bebal yang merendahkan Ayub, yang kedua yaitu Ayub juga dijatuhin oleh orang-orang segerombolan penjahat ya. Ia merasa ia diperlakukan tidak adil oleh orang-orang di sekelilingnya ya. Orang-orang yang melihat dia, menghinanya ya. Bahkan dia merasa orang-orang ini sangat memusuhinya. Ya, dia juga merasa bahwa Tuhan juga memusuhinya ya. Nah, yang ke ayat ke-17 sampai ke-18, pada waktu malam tulang-tulangku seperti digerogotin dan rasa nyeri tak kunjung berhenti. Oleh kekerasan yang tak terlawan, koyaklah pakaianku dan menggelambir sekelilingku seperti kemeja. Ia telah menghempas aku ke dalam lumpur. Sorry. Ia telah menghempas aku ke dalam lumpur dan aku sudah menyerupai seperti debu dan abu. Ya. Di sini kita lihat bagaimana keadaan Ayub ya, bahkan bukan hanya secara mental ya, bukan hanya dia merasa dia sangat dihina ya, selain dia ditinggalkan oleh orang-orang di sekelilingnya, dia dihina oleh orang bebal, bahkan dia dimusuhi oleh orang-orang di sekelilingnya. Nah, dia juga merasakan, dia juga mengalami ya bahwa tubuhnya sakit ya. Di sini kita bisa merasakan bahwa dia mengatakan tulang-tulangku seperti digerogoti. Ya, di sini bukan hanya sakit biasa menurut saya, bahkan dia merasa sampai tulang-tulangnya itu sakit ya. Merasa nyeri yang menusuk tak kunjung berhenti. Saya membayangkan waktu saya membaca ini betapa Ayub sangat menderita ya. Proses yang dialami Ayub ini sangat berat ya. Setiap kita mungkin mengalami proses yang berbeda-beda di dalam hidup kita ya. Dulu saya juga pernah mengalami satu proses dalam hidup saya yang menurut saya pada saat itu eh, proses yang saya alami sudah berat bagi saya gitu ya. Tapi setelah saya merenungkan bagaimana eh, keadaan Ayub saat itu, bagaimana penderitaan yang Ayub alami, bahkan bukan hanya kehilangan harta, kehilangan anak-anak, istri, bahkan orang-orang di sekelilingnya. Tapi dia juga mengalami sakit yang amat ya di dalam tubuhnya ya. Dan yang ke ayat ke-19 tadi, ia telah menghempaskan aku ke dalam lumpur dan aku sudah menyerupai debu dan abu ya. Ayub merasa bahwa Tuhan tidak menghiraukannya. Tuhan itu meninggalkannya, yang Ayub rasakan saat itu ya. Nah, apakah benar Tuhan meninggalkan dia? Nah, Ayub saat itu tidak pernah tahu ya, waktu kita mengalami proses yang berat, terkadang kita sulit untuk melihat ya. Nah, seperti Ayub ini, Ayub kan nggak pernah tahu apa yang menjadi percakapan Tuhan dengan iblis di surga ya, mengenai dirinya ya. Yang Ayub rasakan, Tuhan tidak menghiraukan dia, Tuhan tidak mendengar doa-doa dia ya. Dia kalau mengingat kembali pada masa lalunya, Ayub adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Dia merasakan ada hubungan yang indah bersama Tuhan. Tapi di saat proses yang sedang dia alami, di saat dia mengalami kesengsaraan, dia mengalami betapa sulitnya hidup dia ya.
betapa dia menderita ya. Ayub merasa Tuhan tidak pernah ada di dalam hidup dia. Di mana Tuhan ya? Mengapa aku harus mengalami masalah ini? Mengapa aku harus mengalami proses ini? Ya, Ayub merasa seperti itu. Padahal kalau kita yang sudah membaca kisah ini, ya, yang saat ini kita sedang membaca kisah ini, kita tahu ya, kalau secara cerita skenario-nya Tuhan itu happy ending akhirnya ya. Kalau kita lihat nanti di ayat pasal yang terakhir, ya di pasal 42, bahwa uh, Tuhan tuh sangat peduli kepada Ayub, ya. Bahkan dia berpesan kepada iblis bahwa tidak boleh uh, mengambil nyawanya Ayub. Ayub di mata Tuhan tuh Ayub selalu uh, menjadi satu kebanggaan. Kenapa? Tuhan sampai membanggakan, memuji Ayub di depan iblis. Dia mengatakan bahwa Ayub tuh orang yang saleh, orang yang jujur. Bayangin ya, kita dipuji sama teman kita aja udah senang banget. Ini yang muji bukan teman, bukan manusia, tapi Allah sendiri yang memuji dia ya. Tuhan juga membanggakan dia, memuji dia di depan iblis. Tapi saat itu Ayub tidak tahu. Ya, terkadang saat kita mengalami proses hidup kita mengalami uh, proses dalam hidup kita, mengalami hal-hal yang buruk ya. Mungkin kita melihat keadaan kita tidak baik ya. Kita melihat kondisi, melihat orang-orang di sekeliling kita tidak mendukung kita, orang-orang di sekeliling kita menyakiti hati kita ya, memusuhi kita, menghina kita ya. Nah, waktu fokus kita kepada apa yang menjadi uh, hidup kita, keadaan kita hari ini, pada saat kita diproses, sehingga mata kita tuh sulit untuk melihat ya. Kita suka menjadi gagal melihat ya Allah yang sebenarnya di dalam hidup kita. Kita gagal mengenal Allah kita. Seperti Ayub. Ayub juga gagal mengenal Allah yang sebenarnya ya. Kenapa? Karena Ayub merasa ya di masa lalu hidup Ayub itu adalah orang yang saleh. Dia hidup di dalam kebenaran ya. Dia hidup dalam berbuat baik. Nah, secara kebenaran ya, kalau apa yang kita tanam kita akan tuai ya. Nah, Ayub merasa seharusnya dia menuai atas perbuatan baik dia, atas hidup dia yang benar ya. Kok saat ini justru hal-hal yang uh, jahat, yang tidak baik yang menurut dia yang datang kepada dia ya. Dia merasa dia tidak layak untuk diperlakukan seperti ini. Ya, harusnya dia mendapatkan hal yang baik karena dia merasa dia sudah menjalani hidup dengan baik, dengan benar. Dia juga taat kepada Allah karena dia disebut orang yang saleh ya. Tapi dia merasa diperlakukan tidak adil ya oleh Allah ya. Saat itu yang dia rasakan seperti itu. Nah, untuk ayat yang ke-20, aku berseru minta tolong kepadamu tetapi engkau tidak menjawab. Aku berdiri menanti tetapi engkau tidak menghiraukan aku. Engkau menjadi kejam terhadap aku, engkau memusuhi aku dengan kekuatan tanganmu. Engkau mengangkat aku ke atas angin, melayangkan aku, dan menghancurkan aku di dalam angin ribut. Ya, aku tahu engkau membawa aku kepada maut, ke tempat tegal yang hidup dihimpunkan. Sesungguhnya masakan orang tidak akan mengulurkan tangannya kepada yang rebah, jikalau ia dalam kecelakaannya tidak ada penolong. Bukankah aku menangis karena orang yang mengalami hari kesukaran? Bukankah susah hatiku karena orang miskin? Tetapi ketika aku mengharapkan yang baik, maka kejahatanlah yang datang. Ketika aku menantikan terang, maka kegelapanlah yang datang. Batinku bergelora dan tak kunjung diam. Hari-hari kesengsaraan telah melanda diriku. Dengan sedih dengan sedih tidak terhibur. Aku berkeliaran, aku berdiri di tengah-tengah jemaat sambil berteriak minta tolong. Aku telah menjadi saudara bagi serigala dan kawanan bagi burung unta. Kulitku menjadi hitam dan mengelupas dari tubuhku, tulang-tulangku mengering karena demam. Permainan kecapiku menjadi ratapan, dan tiupan serulingku menyerupai suara orang menangis. Di sini
Yang keempat, Ayub merasa tidak berharga, ya. Dia merasa Tuhan tidak menghiraukan, ya. Di mana dia merasa sangat sedih, ya, sangat duka di dalam hidupnya. Di mana kalau kita contohkan hidup kita nih, kita misalnya punya hubungan yang sangat baik, maksudnya anggap saja bukan dengan Tuhan lah, dengan teman misalnya, ya. Waktu kita memiliki hubungan yang baik dengan teman kita, sahabat kita, ya. Nah, tapi tiba-tiba di mana sahabat kita itu yang biasanya bersama-sama dengan kita, ya, mungkin makan bersama, sering cerita bersama, ya. Nah, tiba-tiba kita merasa sahabat kita tuh meninggalkan kita. Nah, Ayub di sini merasakan Tuhan, ya, di mana dia begitu dekat dengan Tuhan, ya, ya, di mana Tuhan itu tempat dia curhat, tempat dia bercerita, ya, di mana dia merasakan indahnya hari-hari bersama Tuhan, ya. Di saat ini dia merasakan kesedihan yang amat. Kenapa? Karena dia merasa Tuhan meninggalkan dia. Tuhan tidak menghiraukan dia. Tuhan tidak mendengar jawab setiap doa-doanya, ya. Dia merasa hancur, ya. Karena kenapa? Karena Allah tidak mendengar dia, ya. Nah, seperti tadi yang saya ceritakan, apa Ayub tidak tahu, ya. Waktu dia mengalami kesusahan ini, dia mengalami hati yang begitu sedih, ya. Dia mengalami hati yang begitu menderita, ya. Bahkan tubuhnya sakit. Di sini dikatakan kulitnya menjadi hitam dan mengelupas dari tubuhku. Tulang-tulangku mengering karena demam, ya. Sakitnya sudah amat sakit, ya, kalau menurut saya, ya. Nah, dari posisi Ayub ini, ya, kalau saya melihat dia begitu sangat menderita, ya. Dia merasa manusia, Allah tidak ada yang mau menolong dia, ya. Nah, dari posisinya yang mulia, ya, bahkan Tuhan mengizinkan bahwa dia direndahkan hatinya, secara emosi dia udah marah banget, ya, kalau dilihat dari cerita-ceritanya ini, berkata-katanya ini, ya, bahwa dia begitu menderita, ya. Nah, di sini dari seluruh ayat-ayat ini, ya, saya merenungkan, ya, saya mendapatkan renungan bahwa Ayub gagal memandang Allah dengan benar, ya. Sebab kenapa? Karena Ayub berfokus pada kebenarannya yang seharusnya dia terima, yang harusnya dia dapat perlakuan tuh seperti apa? Itu harapan dia kepada Tuhan, ya. Terkadang waktu kita mengalami satu proses, ya, kita berharap Tuhan itu mendengar doa kita. Tuhan itu menjawab doa kita seperti apa yang kita inginkan, seperti apa yang kita harapkan, ya. Nah, tetapi uh, Tuhan bukan Allah yang seperti itu, yang bukan kita bisa atur apa yang maunya kita, ya. Tuhan akan menjawab setiap doa-doa kita menurut rancangan Tuhan dan kebenaran Tuhan, menurut rencananya Tuhan, ya. Saat kita mengalami kesusahan, saat kita mengalami masalah apapun saat ini, ya, mungkin kita sedang bersedih hati, bahkan kita merasa Tuhan meninggalkan kita, ya. Waktu kita fokus kepada masalah kita, ya, terkadang kita sulit melihat Tuhan, ya. Waktu kita fokus kepada keadaan kita yang tidak baik, keadaan kita yang kelihatannya kok masalah ini tidak selesai-selesai, ya. Bahkan seperti Ayub berkata bahwa dia merasa dia bertubi-tubi mengalami kesusahan demi kesusahan di dalam hidupnya. Nah, waktu kita fokus kepada masalah kita tuh yang membuat kita kadang-kadang kita merasa kita jadi down, kita putus asa, ya. Kadang merasa Tuhan itu mana? Tuhan tuh ada nggak ya sebenarnya di dalam hidup aku, gitu, ya. Nah, kenapa kita bisa merasa seperti itu? Kenapa kita bisa merasa marah? Karena fokus kita itu kepada keadaan kita. Yang kita lihat itu kondisi kita, ya. Pada saat kita bisa melihat, ya, saat kita bisa uh, melihat rencana Tuhan, ya, seperti kisah yang kita baca tentang Ayub, ya, di mana endingnya, ya, Ayub malah diberkati berlimpah-limpah, bahkan lebih dari apa yang dia miliki dari sebelumnya, dari ending cerita Ayub, ya. Nah, bahkan dia menjadi berkat, ya, bagi banyak orang. Nah, dia tidak tahu rencana Allah di dalam hidupnya, bahwa Allah ingin memurnikan hati Ayub, ya. Tuhan ingin Ayub itu bahkan menjadi orang yang lebih memberkati orang dan diberkati dengan berlimpah-limpah, ya. Saat itu Ayub tidak melihat itu. Ayub fokus kepada kebenaran bahwa dia merasa dia harusnya diperlakukan seperti ini, seperti apa yang dia perbuat, ya. Di situ dikatakan bahwa Ayub
merasa dia tidak layak untuk menerima perlakuan ini ya. Nah, saat kita mengalami percobaan, ya, tetaplah dekat kepada Tuhan, ya, tetap mendekat kepadanya, duduk di kakinya, ya. Kita katakan semua apapun isi hati kita kepada Allah. Kita boleh mengatakan apapun yang menjadi penderitaan kita kepada Allah, ya. Tetap kita hidup di dalam kebenaran, biarlah ketika kita mengalami kesusahan, ya, tetap berjalan di dalam kebenaran Allah, tetap kita pegang janji Allah, tetap kita memiliki iman yang percaya kepada Allah, bahwa Tuhan mengatakan bahwa Dia akan memberikan rancangan yang terbaik dalam hidup kita, masa depan yang baik, ya, segala sesuatu yang ada di dalam hidup kita, ya, yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan akan memberikan mendatangkan kebaikan di dalam hidup kita, ya. Tuhan akan pakai hidup kita untuk menjadi berkat, ya. Nah, tetap pegang janji Tuhan supaya kita bisa melihat, ya, Tuhan melihat rencana Tuhan di dalam hidup kita, memberikan kasih karunia kita untuk melihat, ya, apa yang Tuhan rancangan di dalam hidup kita, ya. Terkadang kita juga sama seperti Ayub, ya. Kita waktu kita sulit, waktu kita susah, waktu kita mengalami proses dalam hidup kita tidak melihat, ya, janjinya Tuhan di dalam hidup kita. Kalau kita melihat seperti hari ini yang kita sama-sama merenungkan, ya, di akhir hidup Ayub, ya, Ayub mendapatkan semua kembali apa yang telah hilang di dalam hidupnya, bahkan berlimpah-limpah Tuhan memberkati dia, ya. Nah, apapun proses hidup kita hari ini, sekali lagi saya ingatkan bahwa Tuhan merancangkan yang terbaik di dalam hidup kita. Percayakan masa depan kita kepada Tuhan. Saat kita pegang, ya, janjinya Tuhan, itulah yang memberi kekuatan di dalam hidup kita, membuat kita mampu melewati proses hidup ini dengan kekuatan daripada Allah. Karena waktu kita mengandalkan diri kita, itu akan membuat kita menjadi putus asa, membuat kita menjadi marah kepada Tuhan. Ya, terima kasih, ini cerita saya hari ini, ya. Jadi fokus yang kita alami adalah fokus yang Ayub alamin. Ayub fokus kepada keadaannya. Jadi hari ini renungannya yaitu kita harus memiliki fokus yang benar di dalam hidup kita saat kita menjalani proses hidup kita, ya. Tetap berpegang kepada Allah dan fokus kepada Allah, mendekat kepadanya dan terus, ya, memegang iman percaya kita kepadanya. Sekian, terima kasih, Pak Heri. Oke, terima kasih untuk Meli. Jadi hari ini, terus mari kita belajar mengenal Tuhan itu lebih dalam. Jangan mengukur Tuhan dengan pengetahuan kita yang terbatas. Apalagi kita mengukur Tuhan ada atau tidak ada dalam hidup kita itu dengan ada atau tidak adanya masalah dengan kita. Apalagi ketika kita lebih fokus kepada masalah. Seperti berkali-kali yang saya katakan. Sebenarnya masalah kita ini sekecil HP dibandingkan alam semesta ini yang begitu luas dan besar. Tapi ketika kita fokus menaruh masalah ini di depan mata kita tidak akan dapat melihat kebesaran Tuhan. Bahkan akhirnya kita akan menjadi seperti apa yang Ayub alami. Dia menjadi kecewa, dia marah, dia merasa Tuhan ninggalin dia merasa orang-orang pun gak peduli dengan dia, dan dia emosi, asumsi, perkataannya perkataan yang marah. Bahkan dia dalam tanda kutip tanpa sadar dia merasa lebih benar dari siapapun, bahkan lebih benar dari Allah. Karena tadi kalau Bapak Ibu baca, dia katakan, kalau ada orang susah, aku juga ikut susah. Waktu ada orang mengalami kesulitan, aku peduli. Nah, tapi kenapa sekarang ketika aku yang mengalami kesusahan, orang nggak peduli, bahkan Tuhan nggak peduli. Padahal sebenarnya kan nggak seperti itu hanya asumsi. Buktinya sahabat-sahabatnya datang. Bahkan nanti ketika di pasal berikutnya dan di akhir dari kisah Ayub kita tahu, sebenarnya orang-orang di sekeliling dia itu tetap care, perhatian. Cuman karena dia fokus dengan dirinya, fokus dengan masalahnya, dia jadi sensi. Orang juga jadi ngeri dekat-dekat dengan dia. Kan nanti kita bisa lihat bagaimana ketika Ayub bertobat, mengenal Tuhan, orang-orangnya, saudara-saudaranya datang kepada dia.
Jadi itulah terkadang ketika kita punya masalah dan fokus dengan masalah, kita jadi sensi. Orang bukan menjauh dari kita sebenarnya. Orang justru ngeri dekat dengan kita. Karena ujungnya kena marah, kena maki. Nah, makanya kita belajar Bapak Ibu, jangan pernah mengukur Tuhan itu ada atau tidak ada dalam hidup kita dengan situasi dan kondisi yang kita alami. Percayalah Tuhan itu setia. Dan seringkali seperti apa yang tadi di awal Meli katakan, Ayub nggak tahu. Dia pikir Tuhan jahat dengan dia. Padahal Tuhan tuh membanggakan dia. Tuhan tetap memberi batasan kepada iblis. Tuhan tetap jahit langkah Ayub. Tapi itulah proses hidup. Seringkali Tuhan izinkan kita mengalami situasi-situasi yang sulit untuk dimengerti dengan pikiran kita. Tapi percayalah, Tuhan itu sedang melatih kita untuk menjadi pribadi yang lebih kuat. Seperti yang berkali-kali juga saya katakan, saya bersyukur belasan tahun yang lalu saya bertobat dalam artian gini. Saya dulu selalu ngomong kepada anak-anak, Papa susah waktu kecil. Papa nggak mau kalian susah. Padahal itu kan kurang tepat. Anak-anak itu harus ngerti artinya didikan. Anak-anak itu tahu arti disiplin. Anak-anak tahu arti susah. Supaya mereka mempunyai daya juang yang kuat. Mereka mampu menghadapi semua tantangan yang ada di dunia. Nah, seperti itulah Bapa melatih kita, Tuhan melatih kita. Sehingga ketika kita rasanya kita udah taat, kita sudah lakukan semua yang baik, tapi kenapa masih ada juga situasi yang sulit? Nah, dalam hal seperti itu, kata kuncinya pagi hari ini katakan, jangan fokus pada masalah itu. Tapi fokus terus bertumbuh, mengenal dan memahami maksud Tuhan di dalam setiap peristiwa dan kejadian. Karena percayalah, bertahan sampai akhir, maka itulah yang akan membuat kita bisa lebih kuat, bahkan lebih mengenal dan percaya kepada Tuhan. Oke, terima kasih. Itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih Meli. Saya silakan kembali kepada Hengki. Ya, mari kita masuk dalam doa kita. Silakan Joni. Nanti ditutup sama Ibu Meli. Ya, salam semua. Mari kita masuk dalam doa kita pagi hari ini. Bapak terima kasih. Kami bersyukur Bapak di pagi hari ini kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Lewat kehidupan Ayub kami boleh belajar Tuhan tidak fokus pada setiap masalah-masalah yang kami alami Tuhan. Karena kami tahu semua yang Kau izinkan terjadi dalam hidup kami, Engkau mengajarkan kami untuk lebih lagi mengenal Engkau. Lebih memahami setiap rencanamu dalam setiap kehidupan kami itu. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kebenaran firman-Mu setiap hari memperlengkapi kami semua Tuhan. Kau juga berkati pagi hari ini Bu Meli yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau memakai setiap kehidupannya untuk terus menjadi berkat bagi banyak. Kau pakai Meli dan Hengki Tuhan, jadi keluarga yang membawa dan menuntun banyak keluarga untuk lebih mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau juga berkati kami semua yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, untuk kami terus berpegang teguh pada kebenaran firman-Mu dan terus mempraktekkan kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami juga terus berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan berikan keamanan dan kesejahteraan-Mu buat bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan. Engkau berkati para pemimpin-pemimpin kami Tuhan, mulai dari presiden, para menteri tetapnya, gubernur, bupati, wali kota, dan seluruh jajarannya Tuhan. Memberikan mereka hati yang takut akan Engkau, sehingga mereka boleh memimpin bangsa kami ini dengan kebenaran yang daripadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga bersyukur buat hasil bumi dan hasil alam yang melimpah yang Kau sediakan buat negara kami ini Tuhan. Biarlah itu semua boleh dikelola untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Bapak terima kasih, pagi hari ini juga kami berdoa buat setiap para hamba-Mu dan para pelayan-Mu yang melayani Engkau dalam setiap ibadah-ibadah raya kami Tuhan. Engkau memberikan pengurapan ganda, sehingga setiap pelayanan mereka boleh membawa umat-Mu lebih dekat lagi kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan doa-doa kami pagi hari ini ke dalam tangan-Mu.
Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Biarlah kami boleh belajar satu kebenaran Tuhan. Oh, kami terus memandang Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang luar biasa seperti Engkau Tuhan. Engkau menjadikan kami biji mata-Mu Tuhan. Engkau begitu mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah di sepanjang hidup kami Tuhan, kami mau terus mengandalkan Engkau. Apapun keadaan kami hari-hari ini Tuhan. Mungkin keadaan kami tidak baik Tuhan. Mungkin kondisi kami, orang-orang di sekeliling kami sedang kami merasa tidak ada orang yang peduli kepada kami. Tapi kami percaya Tuhan, ada Engkau Allah Tuhan yang begitu mengasihi kami, yang begitu peduli kepada kami Tuhan. Kami mau pegang teguh janji firman-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami saat ini, semua dalam rancangan-Mu yang indah. Engkau sedang menyediakan yang terbaik di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini Tuhan. Biarlah kami terus menjadi orang-orang yang melakukan firman-Mu, menghidupi firman-Mu di dalam setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami sudah mengakhiri renungan kami pada pagi hari ini. Orang Dio kami Tuhan. Kami akan beraktivitas masing-masing Tuhan. Biarlah Engkau memberkati apa yang menjadi pekerjaan kami. Setiap tangan-tangan yang bekerja Tuhan berkati. Kemanapun kami pergi Tuhan melindungi setiap perjalanan kami. Kemanapun kami berada, ada pagar perlindungan-Mu di dalam setiap hidup kami. Keluarga kami, orang tua kami, anak-anak, suami, Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang menjagai mereka, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Yang area sini jadi kita kumpul di rumah Joni. Oh, kayaknya hari ini tidak bisa deh aku. Karena Jilian hari